Perkenalkan, nama saya Resdi Sanditia dengan NPM 45242100088. Di sini akan menjelaskan struktur data hierarki, heap tree, heap sort secara ascending tanpa inputan. Untuk struktur data hierarki adalah bentuk penyimpanan data di mana elemen data disusun secara tingkatan atau level, mirip dengan pohon. Jika kita melihat akar pohon memiliki batang utama kemudian akan bercabang di akarnya. Nah, untuk contoh struktur data hierarki di sini ada tiga, ada tree, ada binary tree, dan ada heap tree yang akan kita bahas. Heap tree adalah bentuk khusus dari binary tree yang memenuhi dua syarat utama, yaitu complete binary tree, di mana bentuk ini menyimpan data ke kiri lalu ke arah kanan. Jadi dia akan memenuhi akar yang sebelah kiri lalu akan lanjut ke akar yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah heap property, di mana dia memiliki max heap atau min heap, tergantung dari fungsi yang digunakan. Apakah akar utama ini akan menjadi nilai paling besar atau menjadi nilai paling kecil. Jika nilai akar utama itu paling besar, maka akan menggunakan max heap, yang dimana nilai parent itu harus lebih besar atau sama dengan nilai anaknya atau nilai cabangnya. Sedangkan untuk min heap itu kebalikannya, yaitu nilai parent itu lebih kecil atau sama dengan nilai dari anaknya atau dari cabangnya. Heap tree sendiri sangat cocok untuk pengurutan data yang struktur dengan prioritas. Ini juga sering kita bisa lihat dalam organisasi di mana akan ada ketua yang mengepalai beberapa bidang, kemudian bidang itu akan memegang beberapa orang lagi. Nah, dengan begitu maka pengurutan datanya akan lebih terstruktur dan lebih sistematis. Untuk visualisasi heap tree seperti bisa dilihat di gambar. Di sini memiliki cabang utama yaitu negatif 1, kemudian cabang kirinya 0, cabang kanannya 1, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk dari min heap, yang dimana akar utamanya adalah nilai paling kecil. Kemudian kita akan membahas heap sort secara ascending. Nah, untuk heap sort sendiri merupakan algoritma atau fungsi perhitungan yang menggunakan struktur heap tree untuk menyusun elemennya. Untuk prinsip kerjanya ascending sendiri adalah pembandingan nilai dan pengurutannya secara kecil ke besar. Di sini karena ascending maka kita akan menggunakan max heap, yang dimana akar atau rootnya atau parentnya adalah elemen terbesar setelah akarnya. Setelah elemen terbesar diambil, elemen terakhir ditukar ke root dan melakukan heap fly atau akan melakukan fungsi heap. Itu akan berulang hingga elemen telah tersusun. Untuk contoh programnya seperti ini. Contoh programnya. Di sini programnya menggunakan 3 buah fungsi, yaitu fungsi buat heap, fungsi heap sort untuk sortingnya, kemudian ada penampilan data, dan kemudian ada main utamanya. Untuk fungsi buat heap di sini dia menggunakan 3 buah data, yaitu ada data atau array di sini, yaitu data-data di bawah ini yang akan masuk ke dalam array di sini untuk diolah. Kemudian int jumlah ini adalah jumlah dari arraynya. Di sini jumlah arraynya bisa kita hitung dan berjumlah 10, kita deklarasikan di sini. Kemudian int i ini apa? I akan dijelaskan pada bentuk heap sort. Nah, untuk kemudian kita akan deklarasi di buat heap ini adalah temporary. Di sini adalah variabel untuk membandingkan nilai saja. Di sini nilai terbesar sama dengan i, sama dengan jumlah. Nah, kiri sama dengan 2 dikali i plus 1, dan kanan sama dengan 2 dikali i plus 2. Kemudian program ini akan menjalankan jika kiri lebih kecil daripada jumlah, dan jadi ada 2 syarat, kiri lebih kecil daripada jumlah, dan data kiri akan array kiri lebih besar daripada data terbesar, maka dia akan menjalankan terbesar sama dengan kiri. Kemudian dia akan mengecek apakah jika kanan sama seperti yang di atas, jika kanan lebih kecil daripada jumlah dan data kanan lebih besar daripada data terbesar, maka terbesar sama dengan kanan.
Kemudian untuk yang ketiga adalah jika terbesar tidak sama dengan satu, tidak sama dengan i, maka akan menjalankan 4 baris kode ini, yaitu temp atau temporary sama dengan data i, dan data i sama dengan data terbesar. Data terbesar sama dengan temp, dan dia akan menjalankan buat heap. Di sini akan memanggil fungsi apa, yaitu fungsi buat heap ini. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri hingga syarat ini terselesaikan. Nah, kemudian untuk heap sort sendiri dia mengambil 2 data yang telah kita berikan, yaitu data array-nya dan juga data jumlah. Di sini temporary deklarasikan ulang, dimana di sini akan ada 2 fungsi perhitungan, yaitu pertama ada rekursif untuk membuat max heap. Di sini deklarasi i sama dengan jumlah dibagi 2 dikurang 1. Jika kita lihat lagi datanya, jumlah adalah 10, maka 10 akan dibagi 2 lalu dikurang 1. Berarti jumlahnya adalah 4. Nah, di sini i lebih besar dari atau sama dengan 0, maka akan menjalankan program yaitu buat heap tadi. Lalu setelah melakukan programnya, maka i akan direkursif, yaitu i min atau i min 1. Kemudian untuk yang kedua adalah ekstrak elemen satu persatu dari heapnya, yaitu menggunakan rekursif lagi, yaitu for deklarasi i sama dengan jumlah, yaitu 10 dikurang 1 jadi 9. Nah, dengan syarat di sini adalah i lebih besar sama dengan 0, maka akan melakukan 4 baris kode ini, yaitu temporary temp sama dengan data 0 sama dengan data i sama dengan temp, lalu akan memanggil fungsi di atas dengan membawa 3 ini, yaitu data, i, dan 0 sebagai pengganti data, jumlah, dan i. Kemudian setelah 4 baris ini dijalankan, maka akan melakukan rekursif, yaitu i min atau i min 1. Itu untuk fungsi heap sort. Kemudian adalah fungsi tampilkan data. Di sini tampilkan data, kita akan menggunakan rekursif lagi, dimana kita akan mengambil data ini, data dan jumlahnya. Kemudian kita menggunakan rekursif, yaitu deklarasi i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah, maka akan melakukan cetak data. Di sini adalah bagian spasi supaya datanya tidak menumpuk, jadi kita bisa memilah satu angkanya nanti. Kemudian akan dilakukan rekursif, yaitu i++ atau i+1. Untuk program utamanya sendiri, yaitu kita cuma perlu memasukkan data dan jumlah, lalu kita tinggal memberi keterangan, yaitu keterangan seperti datanya belum diurutkan, kemudian datanya setelah diurutkan. Terus kita tinggal memanggil fungsinya. Di sini kita memanggil fungsi tampilkan data, yaitu mengampilkan data sebelum dilakukan sorting. Kemudian kita melakukan sorting dan akan ditampilkan datanya setelah sorting. Untuk programnya sendiri seperti ini, saya akan coba jalankan. Sini ya, jika kita lihat bandingkan dengan mainnya, akan sama ya kan. Di sini akan ada penjelasan data sebelum diurutkan, lalu akan tampilkan data, yaitu datanya ini 2, 7, 6 sama seperti data yang kita berikan. Lalu program akan menjalankan heap sort, yaitu sortingnya tadi, maka kemudian akan menampilkan datanya lagi yang telah di sorting. Untuk visualisasinya sendiri kita bisa menggunakan beberapa website. Di sini ada 2 website yang saya temukan untuk visualisasinya. Di sini kita akan coba lihat bagaimana untuk heap tree sendiri melakukan sortingnya. Di sini kita pencet build heap, maka dia akan membuat heap dan akan membandingkan. Di sini perbandingannya adalah min heap, di mana akarnya akan menjadi angka paling kecil. Kita lihat di sini, tadi kita mulai dari kiri ke kanan ya, untuk pembandingannya.
tadi akar yang di sebelah sini dibandingkan dengan yang di kirinya dibandingkan dengan atas. Apakah dari ketiga data ini telah sesuai dengan syaratnya atau tidak? Jika dari tiga ini di bawah ada yang lebih kecil, yaitu dari parent ini, misalnya yang di kiri atau yang di kanan itu lebih kecil, maka dia akan naik menggantikan posisi parent dan parent akan turun menggantikan posisi akarnya lagi. Begitu terus hingga habis, lalu akan naik tingkatan berikutnya, lalu seterusnya hingga kita lanjut lagi terus seperti ini. Dia akan membandingkan hingga kita skip data yang telah tertulis seperti ini, dimana akan satu akan berada di atas sebagai nilai paling kecilnya. Nah, untuk visualisasi dengan data yang kita tadi, kita bisa menggunakan di sini saya menggunakan websitenya Galeri Saveboard.cn. Di sini saya telah memasukkan akar utamanya 22. Kita menggunakan Maxit seperti dengan program kita tadi. Kita coba masukkan data sesuai dengan data yang kita punya. Nah, ini saya coba kecilkan, tidak bisa ya. Kalau gitu kita panggil untuk CMD-nya saja untuk muncul sedikit. Oke, kita coba panggil ya, yaitu data sebelum diurutkannya adalah 22, kemudian 7, set note 66, kemudian 28. Ya, di sini akan melakukan pembandingan ya, dimana 7 tadi posisinya pada sebelah kiri, namun karena 7 dengan 28 itu 28 lebih besar, maka dia akan naik karena ini adalah Maxit. Kemudian setelah 28 adalah 11, senot seberapa seperti yang kita lihat di syaratnya tadi, yaitu akan mengisi posisi di sebelah kiri dulu. Jadi 5 data yang kita masukkan ini, data pertama akan menjadi akar utamanya, kemudian dia akan memiliki 2 buah anak atau 2 buah akar. Nah, di sini data yang kita masukkan angka 7 tadi posisinya di kiri, karena dengan syaratnya yaitu akar kiri dulu yang diisi, kemudian ke kanan. Setelah 11 maka 63 kan dia akan membandingkan lagi 63 dengan 22, ternyata 63 lebih besar, maka 63 nya naik. Kemudian setelah 63 itu 24 dibandingkan 36, ternyata 36 masih lebih besar daripada 24, maka posisinya akan tetap. Kemudian 12, ya, kita lihat di sini 7 lebih kecil daripada 12, maka posisinya akan ditukar. Dan kita lanjut lagi hingga selesai 77, 7 nya pindah menjadi lebih besar, kemudian 99. Oke, untuk visualisasinya dengan data yang kita punya, untuk visualisasi akarnya akan seperti ini, menggunakan bantuan website untuk visualisasinya. Di sini seperti yang kita lihat untuk Maxit ini seperti ini, data yang paling tinggi ada 99, kemudian dengan anak 77 dan 63. Sin 77 memiliki anak yaitu 28 dan 66, 63 22 dengan 24. Nah, 28 di sini memiliki anak 7 dan 12, dan 66 memiliki angka 11 saja, karena datanya telah selesai, telah habis. Terus bagaimana jika kita menggunakan heap, yaitu akar utama paling kecil. Untuk akar paling kecil adalah dengan akar utamanya 7, memiliki anak 11 dan 24. Di sini 11 memiliki anak 22 dan 12, kemudian 24 memiliki anak 77 dan 28. 22 memiliki anak 9 dan 63, dan 12 memiliki anak 66. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk pseudo-code. Untuk pseudo-code-nya bisa dilihat di sini. Sorry ini ganggu. Ini untuk pseudo-code-nya, dan untuk algoritmanya atau bahasa alamiahnya seperti ini.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan cukup jelas, walaupun sedikit belibet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.